Seringkali sukses itu bukan soal skill, bukan soal siapa yang lebih hebat, siapa yang menguasai teknik-teknik jitu rahasia terbaik, bukan. Seringkali sukses itu adalah tentang siapa yang lebih mau. Dan seringkali orang yang punya skill kalah dari orang yang punya will, orang yang punya kemauan. Jadi tentang siapa yang lebih mau aja. Kalau yang lebih mau itu pasti actionnya lebih banyak. Dan sukses itu tentang siapa yang actionnya lebih banyak. Saya punya contoh simple banget. Jadi saya bikin buku yang judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding. Saya nggak bawa barangnya. Saya pernah ketemu sama satu orang affiliate marketer yang kalau di TikTok Shop itu komisinya 60% ya. Jadi harga buku 100.000, setiap kali terjual oleh affiliate, nah si affiliate dapat 60.000. Sesimpel itu. Jadi ada satu orang affiliate yang saya ketemu dan dia cerita ke saya gimana dia bisa ngejual minimal 5 buku sehari. Minimal 5 buku sehari. Artinya ya sehari dia dapat tambahan income dari jualan buku saya 300.000. Yang mana artinya satu bulan minimal dia dapat 9 juta bersih masuk kantong dari jualan buku saya aja. Itu cuma dari jualan 5 buku sehari. Yang menarik adalah saya diliatin akunnya dia. Saya diliatin konten-kontennya dan saya kaget, alamak konten kayak gitu doang. Cuman kayak ada apa? Kayak ada backgroundnya awan, kadang-kadang air, kadang-kadang pantai, macam-macam lah. Habis itu ada tulisan-tulisannya. Macam-macam tulisan. Jadi tulisannya kadang-kadang kayak jangan mulai bisnis sebelum tahu rahasia marketing. Nanti ada keranjang kuningnya. Nanti ada misalnya latar belakangnya sunset gitu kan, matahari warnanya kuning. Habis itu tulisannya, dulu omset saya kecil tapi setelah tahu rahasianya omset saya meledak. Klik keranjang kuning, udah kayak gitu aja. Udah kayak gitu aja. Mukanya nggak muncul, cuman dibikin kayak gitu doang. Dan tapi dia bikinnya ratusan konten, banyak banget konten yang dia bikin. Nah, yang menariknya lagi adalah dengan dia bikin konten kayak gitu, satu konten yang udah dibikin berbulan-bulan yang lalu itu masih bisa menghasilkan penjualan sampai sekarang. Saya diliatin laporan penjualannya, ini orang gila juga. Dalam arti bukan gila artinya gimana ya, dia nggak pakai skill, bahkan mukanya nggak muncul. Video konten yang dia bikin biasa banget, yang saya yakin ya elah semua orang juga bisa gitu kan, cuman background gitu doang, pemandangan ada tulisannya, that's it. Tapi dia bikinnya masif, banyak banget, ada ratusan konten kayak gitu. Dan dia cerita sama saya, sehari minimal dia akan bikin 3 konten, that's it, gitu aja kerjaannya. Ya tentu saja itu di luar kerjaan dia, profesi utamanya dia sebagai seorang karyawan. Tapi sekarang bayangin, dia sebagai seorang karyawan gajinya UMR 3 juta. Tapi income sampingannya dari affiliate marketing, dari jualan buku saya aja 9 juta. Itu asik banget. Jadi kalau misalnya gini, orang yang gajinya 3 juta otomatis biaya hidupnya maksimal 3 juta dong. Gak mungkin dia hidup lebih mahal daripada gajinya, kan cari mati namanya. Dan dia punya income tambahan 9 juta di luar gaji utamanya dia. Dan itu baru dari affiliate untuk produk saya aja. Belum lagi kalau dia memutuskan untuk juga mengafiliasikan produk-produk lain. Itu berarti gila banget. Dan itu ya saya mikir kalau dia aja bisa, artinya semua orang bisa. Dan literally semua orang bisa ya. Untuk bikin konten sesimpel itu nggak perlu jadi anak konglomerat kan. Nggak perlu punya kenalan menteri dan pejabat kan kalau mau bikin konten kayak gitu kan. Ini soal siapa yang mau, udah gitu aja. Ini tentang siapa yang mau, siapa yang lebih mau daripada yang lain. Dan saya tanya, rajin nggak nonton konten-konten saya, rajin nggak nonton YouTube saya? Dia bilang dia selalu nonton, dia selalu ngikutin. Dan saya tanya, apa tarikan dari nonton YouTube di channel YouTube ini ya, channel YouTube saya? Dia bilang tentang motivasi, tentang kalau lagi males tetap mau ngerjain. Ketika lagi males bikin konten, tapi nonton video saya, oh dia gerak lagi, dia hajar lagi, dia maju lagi. Sesimpel itu, siapa aja bisa. Ini bukan soal siapa yang lebih jago, bukan soal tentang siapa yang lebih berskill. Skill yang dia miliki satu-satunya adalah skill
tidak menyerah ketika 1-2 minggu pertama belum menghasilkan. Dia bilang kok 1-2 minggu pertama nggak ada penghasilan, masih kecil, tapi ketika udah mulai ada penghasilan, oh dia semangat banget. Jadi dari penjualan yang paling berkesan bagi si orang ini ya, bagi affiliate saya ini ya, adalah ketika terjadi penjualan pertama. Ketika terjadi penjualan pertama, yang ada di pikirannya adalah oke, it works. Ini bisa kok. Dari penjualan pertama, dia mau dapetin dari satu penjualan pertama sampai ke satu penjualan sehari. Bagi dia ini udah tinggal soal angka aja, banyak-banyakan aja. Kalau kata mentor saya, rumusnya adalah tahan mana atau mana tahan gitu kan. Mana yang lebih cepat sampai nih? Rasa menyerahnya atau penjualannya. Nah, ternyata yang sampai dulu adalah penjualannya, karena dia nggak nyerah-nyerah. Sesimpel itu aja. Jadi kalau kita berpikir wah mau sukses tuh harus punya skill, harus mengerti tentang strategi, harus mengerti tentang, harus punya kenalan pejabat lah, harus punya kenalan konglomerat lah. Itu membantu. Kalau misalnya kamu punya privilege itu, ya itu bisa membantu. Tapi kalau misalnya nggak punya privilege pun, ya udah, nggak perlu. Ini kan soal siapa yang mau aja. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau, lakukan. Kalau kamu nggak mau, ya udah, jangan dilakukan. Selamat, Anda sudah sampai di hidup yang Anda inginkan, kan gitu aja. Sekarang kamu lihat aja rekening tabunganmu, rekening kriptomu gitu kan, rekening sahammu, cek aja apakah sudah sampai di angka yang diinginkan belum. Kalau belum, ya kerja, lakukan yang harus dilakukan. Kalau udah, ya selamat, gitu aja. Jadi buat saya sih, orang-orang yang nggak mau take action, saya mau bilang selamat, karena Anda udah ada di hidup yang Anda inginkan. Kalau Anda belum sampai di hidup yang Anda inginkan dan Anda nggak mau action, ya ya selamat juga, selamat berkutat dan bingung dengan apa yang Anda inginkan, gitu aja. Opportunity itu banyak, opportunity itu sangat-sangat banyak, tapi seringkali ya kalau kita nggak siap, opportunity itu kita nggak bisa ambil, kita nggak bisa tangkap. Tapi banyak orang-orang yang sebenarnya modalnya sangat pas-pasan, seperti affiliate saya ini, orang yang jualan buku saya sebagai affiliate marketer ini, ya modalnya pas-pasan, nggak punya skill. Dia ngaku kok dia nggak punya skill, dia cuma lihat-lihat aja orang-orang bikin konten gimana, dia tiru aja, dia amati tiru mentah-mentah. Ikutin aja, keranjang kuningnya diarahkan ke saya. Nah, saya tanya, kenapa kok tertarik ngejualin buku saya? Karena komisinya gede, sesimpel itu, segamblang itu. Karena komisinya gede. Ya memang, saya memang gak nyari uang dari sini gitu loh. Kebetulan ya saya bikin buku ini adalah ya buat bantu orang-orang yang mau grow, mau maju, mau belajar bisnis. Daripada saya ngajarin ilmu bisnis yang mereka juga gak akan ngerti gitu kan, yang ribet juga. Ya mendingan saya ajarin yang paling simpel. Orang mau bisa harus jago jualan, ya saya bikin buku marketing, gitu aja. Nah, dan saya ingin buku ini memang untuk legacy gitu loh. Legacy artinya memang bantu orang. Saya ingin mencetak, ketika saya mencetak misalnya nih, saya mencetak 1000 eksemplar bukunya. Harapannya dari 1000 itu 1% aja jadi. Dengan baca, praktekin jadi, buat saya udah happy banget. 1% dari 1000 kan 10 orang. Saya mencetak 10 orang dari yang awalnya nobody bisa somebody, ya saya happy banget. Cukup dibawa bangga aja. Harga bukunya 100.000, komisinya 60.000. Artinya kan saya cuma dapat 40.000. Saya masih harus bayar ongkos cetak loh. Cetak, shipping, handling, semuanya saya harus cetak. Terus orang-orang yang nge-packing, orang-orang yang ngirim ke kurir itu kan semuanya digaji. Nggak gratisan. Jadi ya memang nggak nyari uang dari sini, tapi benar-benar buat bantu. Mudah-mudahan ya kamu bisa maksimalin bukunya juga. Jadi kalau sekarang kamu masih bingung gimana cara nyari income tambahan, ya udah manfaatin aja bukunya. Kamu beli, kamu pelajarin, lalu kemudian kamu belajar jualan. Kalau bingung nyari produk apa, jual aja itu buku. Komisinya saya bikin gede supaya ya kamu bisa pakai macam-macam jurus. Kamu bisa bangun sub reseller lah, kamu bisa pakai iklan, ads dan segala macamnya. Nah, kalau kamu tertarik mau coba kayak affiliate saya itu yang sekarang udah cetak 9 juta per bulan. Passive income ya, passive income. Kenapa? Bikin kontennya sekali, income-nya berkali-kali. Caranya gimana? Ntar ada di link di description, ada di komen. Saya akan taruh linknya buat beli bukunya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.